ya. Eh, Seperti biasa, kita review sebentar group intention kita ya. As the first thing that we do in every class. Sorry, Tan. Ya, oke, thank you. Kalau pada masih ingat, kita ada 4 poin kan ya group intention ya. Apakah ada yang merasa perlu diubahkah? Ada yang perlu dikurangin, ditambahinkah? Apakah ini everything is still valid? Bahwa kita uphold confidentiality, bahwa kita akan balancing between step up and step back. Bagi teman-teman siapa yang mungkin sampai hari ini belum sempat berbicara, boleh silakan step up ya. Silakan. Lalu be present dan kalau possible keep the video on. Lalu kita semuanya assuming best intention from everybody in the class. Masih oke semua? Oke, Oke. Terima kasih. Jadi kita akan keep these 4 points ya untuk kita semua. Lalu hari ini kita seperti kemarin juga, hopefully 75 menit ya. Kita akan berusaha untuk 75 menit, tapi kita lihat sendiri nggak apa-apa. Kita lihat kelasnya nanti akan berjalan seperti apa. Pasti, I'm sure akan ada banyak diskusi hangat lagi nanti hari ini ya. Em, Hari ini agendanya secara briefly seperti biasa nanti saya akan sedikit settling practice dulu sedikit, lalu habis itu nanti Intan akan bantu untuk recap modul kali ini yang dari Compassion You ya. Kalau minggu lalu kita bicara ada satu topik utamanya itu terkait dengan projections, maka nanti di hari ini nanti ada satu topik utama terkait emotional timeline. Nanti Intan akan bantu bawa kita untuk berdiskusi terkait itu ya. Lalu as usual juga after that kita akan ada deeper dive activity, nanti akan ada breakout room. Lalu setelah itu seperti biasa ada formal practice dan kita diskusi terkait formal practice anything kalau itu dan sudah selesai gitu ya. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita coba check in dulu ya. Where are you now in your zone of well-being? Boleh type in the chat, boleh kalau mau open mic. Jadi, apakah aku kira-kira sekarang lagi di luar zauku, aku lagi feeling very low, atau aku feeling very high, atau aku still within the zau, cuman angkanya mungkin di 2, di 1, di 5. Rita 3, saya sambil lihat ya. Parlin 2, wah Intan very hopeful, Jigme juga 4. Oke, ya. So, So ini kan adalah teknik yang kita pelajari di at the very beginning ya, how to track our situation ya. Jadi salah satu tools yang diberikan adalah Zhao ini dan kita berharap Zhao ini bisa kita bawa terus-menerus nanti even after the class is dismissed gitu ya. Jadi makanya kita setiap sesi kita akan selalu berlatih ini just hoping that we can get familiarized with this kind of skill ya, kemampuan untuk mengecek kita saat ini sedang berada di mana dan kalau misalnya kita feel it is necessary because of our current situation in the Zhao, apakah kita ada di atas di bawah itu lalu kita bring one of the skills in the CBCP untuk do whatever it takes untuk bring us back into the Zhao gitu ya. Oke, thanks very good everyone. Kalau bisa mengidentify kondisi Zhao masing-masing. Lalu now aku akan coba sedikit just a very brief settling practice ya to bring us all in ke kelas hari ini. Sedikit meditasi beberapa menit saja, just relaxing. Jadi teman-teman silakan mengambil posisi duduk yang nyaman ya. Cari sedikit balance antara bagaimana supaya kita nggak terlalu eh, jatuh jadi relax jadi ngantuk, tapi juga jangan terlalu tegang. Jadi find the balance. Punggung sedikit ditegakkan, tapi jangan terlalu tegang, ya. Lalu coba sambil cek connect with your current body situation and feelings. Kira-kira coba cek saat ini aku sedang berada dalam kondisi seperti apa, baik tubuhku maupun feelingku, my emotions.
Lalu, kalau misalnya merasa ada sedikit tension di tubuh di bagian tertentu, silakan boleh digerak-gerakin misalnya ya, atau di bahu boleh digerakkan ya, anything, atau misalnya your jaw misalnya agak dilonggarkan. So anything you check your own body, any tension, any spot, you try to relax it. Mata mau dibuka, mau tutup, it's okay ya. Kalau dibuka, arahkan sedikit ke bawah supaya nggak nanti ada banyak distraksi, that's okay. Jadi once again, allow yourself to settle in the present experience. What am I feeling right now? Lalu kalau sudah ready, ambil beberapa nafas dalam, if it is comfortable for you, ya. Jadi tarik nafas pelan-pelan. Kalau mau bisa bayangkan ketika ambil nafas, kita menghirup udara segar, penuh dengan oksigen, masuk ke dalam tubuh kita, menyegarkan tubuh kita. Lalu ketika kita bernafas keluar, menghembuskan, kita bisa membayangkan all the tension, all the worries, kita sekaligus buang keluar pelan-pelan, pelan-pelan. Not necessarily all the tensions, but slowly, a little bit, a little bit, a little bit. Kita allow beberapa menit to do it ourselves. Jadi do some deep breath, inhale and exhale. Jadi pelan-pelan izinkan tubuhmu, pikiranmu, hatimu untuk pelan-pelan rileks, senyaman mungkin agar kita siap untuk masuk ke kelas ini. Kalau sudah, boleh pelan-pelan. Kalau yang tadi tutup mata, boleh dibuka kembali atau boleh kita masuk ke dalam kelas ini. Oke, oke, ya. Kalau semuanya sudah ready, aku langsung handover ya ke Intan untuk start the presentation about the recap of today's module. Silakan Tan. Thank you. Thank you so much, Johnson. Mungkin kita mulai buat recap ya. Oke. Welcome to self-compassion session. Eh, Mungkin aku sudah beberapa kali bilang gitu ya. Self-compassion is one of the topic that really close to my heart, gitu. I have mentioned it several times already, I think. Nah, ternyata juga kita kemarin discuss sama one of the supervisor in CBCT. Dia juga bilang nih salah satu topik favorit tuh di CBCT tuh sebenarnya self compassion gitu. Kalau ditanya kenapa ya nggak tahu juga ya. Kalau menurut aku sih mungkin karena seringkali topik self compassion ini benar-benar kayak bring us closer to the truth, to who we really are gitu. Jadi kebenaran tentang diri kita sendiri. Nanti you know why, kenapa begitu. Kalau kita lihat kayak belakangan ini kayaknya banyak ya dari kita tuh lagi melewati masa yang nggak mudah, bisa dibilang kayak gitu. Ada mungkin ada tekanan kerjaan, ada tentang sosial ekonomi, atau hal-hal pribadi yang mungkin nggak bisa kita selalu cerita ke orang lain. Bahkan kalau kita sering scrolling gitu di sosial media, there is possibility of having World War III malah sebenarnya just in front of our eyes. That's crazy gitu. Tapi di situasi kayak gini tuh yang sering kali kita malah sering nuntut diri kita buat terus kuat, terus produktif gitu. Me myself, I often say to myself, I still need to perform, even though in the situations emang nggak favorable, I still need to perform. Jadi seolah semuanya harus baik-baik aja. Tapi jarang kalau kita tuh just pause, terus berhenti dan tanya pada diri kita sendiri.
Gimana sih sebenarnya cara kita memperlakukan diri kita ketika hidup atau situasi itu sedang terasa berat atau sulit? Apa kita memberi cukup ruang atau space untuk diri kita, atau justru kita jadi orang yang paling keras terhadap diri kita? Kalau yang kita review lagi di Insight Activity 1 kayak talking with a friend, we are the biggest critic kan sebenarnya. Nah, pertanyaan ini membawa kita ke topik hari ini, self-compassion, atau bahasa Indonesianya welas asih pada diri sendiri. Welas asih pada diri sendiri. Kalau ditanya apa sih sebenarnya self-compassion? Nah, ini sebenarnya paling sering disalahartiin gitu. Sebenarnya self-compassion itu apa disalahartikan oleh banyak orang. Menurut CBCT, langsung aja bahasa Indonesianya ya. Menurut CBCT, self-compassion adalah kemampuan untuk tetap bersikap welas asih pada diri sendiri ketika hidup atau situasi terasa berat. Kemampuan untuk tetap bersikap welas asih pada diri sendiri ketika hidup atau situasi terasa berat. Dan karena compassion itu sendiri sifatnya kan aktif ya, it's not passive gitu. Jadi, selain kemampuan itu, kita sertakan juga komitmen dari kita untuk menyadari dan mengatasi apa sih akar penyebabnya dari semua suffering kita. Jadi di sini jelas self compassion tuh bukan self pity kayak emang kondisi gue miskin gak bisa ngapa-ngapain gak kayak orang itu gitu. Atau self indulgence kayak seringkali kayak it was a rough day at the office. Why I deserve this bubble milk tea with extra palm sugar? No offense ya Bi. Tapi minumnya tiap hari gitu sebenarnya. Also not a self-satisfied atau complacency. Jadi kayak, oh emang gue bisanya cuma segini kok. Gitu. Dan juga bukan self-esteem. Kayak nganggep orang lain tuh lebih rendah dari diri kita atau butuh perbandingan gitu sebenarnya supaya kita ngerasa lebih baik. So, so it's not all that. Nah, setelah kita tahu what is self-compassion and what is not self-compassion, jadi pertanyaan selanjutnya lebih kayak, gimana sih buat tetap bisa welas asih terhadap diri kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, di modul 4 tuh kita belajar tentang 3 skills atau enduring capabilities. Kalau misalnya teman-teman juga udah go through ya, to cultivate self-compassion. Nomor 1 tentang awareness that we are not alone. Tadi kita udah sebut-sebut dijawab ya, di depan ya. We are not alone. Dalam masalah koneksi ini, we are not alone. Semuanya ada masalah sama koneksi gitu. Ya, don't kill ourselves because of that. Kita nggak sadari kok, kita sadari kok kita tuh nggak sendirian gitu sebenarnya dalam menghadapi kesulitan atau keterbatasan gitu. Namanya juga hidup ya nggak sih? Hidup is full ups and down. Jadi setiap orang tuh punya keterbatasan. You're not superhuman and nobody does. It's okay. Yang kedua kita juga belajar tentang understanding while we have limitations, kita juga punya strength sebenarnya. Nah ini dia. Karena manusia itu kayak kita pelajari sebelumnya ya, manusia itu punya tendensi negativity bias gitu. Jadi makanya sering yang kita lihat tuh cuma kelemahan kita aja. Lupa kita punya strength. Padahal kemampuan kita melihat kita punya strength itu penting untuk kita bisa melakukan cognitive reappraisal, salah satu strategi buat mengatur emosi kita gitu. Tapi ya, understand that many of us maybe is not even aware sebenarnya strength kita apa sih. Kalau ditanya ya, ditanya kadang-kadang kita gampang gitu bilang, weakness lo apa? Gampang, 1, 2, 3, 4, 5. Ditanya strength itu apa? Strength lo apa? We don't even aware. Atau kita nggak mau admit gitu. Ada satu cerita sih agak out of topic sendiri. I'm not saying names, and gue juga bilang kayak, this is something that I did juga. Kayak ada seorang yang dia lagi down gitu ya. Whatever it is gitu. Dia lagi down. And you know what that person did? She went to ChatGPT and asked ChatGPT to write down about all her positive sides atau strengths. Kan at all the record ada gitu ya. And then what happened next? After reading what ChatGPT said gitu, she feels better. Well, yeah, I did that also. Tapi kita not saying that we all need to go to ChatGPT, tapi ini jelas, dari sini jelas bahwa having awareness of what our strength is also equally important.
Penting sebenarnya to our well-being. Nah, yang ketiga itu skill mengenai applying system thinking approach. This is something that I like sebenarnya. Artinya apa system thinking approach? Artinya itu really like nggak semuanya bisa dan harus kok kita kontrol gitu. Kayak ada beberapa hal yang sebenarnya di luar kontrol kita, ini it's okay. Misalnya ya, kalau misalnya in company, ada direction atau keputusan dari top down management, ya, top management lah, yang nggak sesuai dengan yang kita mau. And what can we do gitu? As an employee, what can we do? The only thing that we can control adalah is our view, our emotions, and at the end of the day is our response toward whatever it is, whatever situasi. Any decision dari manajemen, responnya masih bisa kita kontrol. Emosi kita masih bisa kita kontrol gitu. Our view masih bisa kita kontrol. Gitu sih. Jadi very important, tiga enduring capabilities, awareness that we are not alone. Dua adalah understanding that we have strengths, kayak apart from the limitations. Ketiga adalah kemampuan to apply system thinking approach. Oh. Nah, tadi kita ngobrolin soal how to control response. Respon adalah sesuatu yang kita bisa kontrol. How to kontrolnya. Nah, how to control ini sebenarnya bisa dijelaskan di emotion timeline. Makanya tadi aku sempat share juga di WhatsApp group gitu ya, emotion timeline. I find it very important sebenarnya to explain more about emotion timeline. Emotion timeline ini adalah simplified version dari Paul Ekman's emotion timeline. Paul Ekman itu adalah seorang profesor psikologi di Amerika. Just like I said before gitu. Pertama kali aku belajar soal emotion timeline itu waktu ikut CBCT workshop dengan Profesor Lobsang Tensinegi gitu. Nah, di sini tuh bener-bener kayak really membuka mata gitu. Timeline ini membantu aku buat melihat bahwa sebenarnya ada kok gap atau jeda nih ya antara event, event atau trigger atau situasi dengan behavior atau perilaku kita. Sebenarnya ada gap, ada jeda gitu sebenarnya di situ. Karena selama ini kita ngerasa bahwa antara situasi dan perilaku itu dilakukan dalam split second, cepat banget, pop, pop, pop gitu, tanpa kita sadari gitu. Misalnya kalau kita meeting nih ya, gitu. Misalnya ya salah satunya ya, kalau misalnya cocok nih dengan contohnya. Dalam meeting kita dikritik oleh orang lain nih dalam meeting. Terus dalam split second, pak, kita tiba-tiba blurt out gitu, kita nyerang balik orang tersebut gitu. Dan pada saat itu mungkin kita regret, mungkin kita merasa sesuatu gitu kan. But we feel we don't have any control gitu. Karena kita sebenarnya ngelakuin dalam split second. Dengan melihat emotion timeline ini, actually we do have the control. Karena kenapa? Karena sebelum si behavior itu muncul, ya sebelum behavior itu muncul, pasti ada emosi dong di baliknya. Emosi apa gitu. Dan bagaimana emosi tersebut muncul, sangat dipengaruhi apa yang namanya yang disebut dengan appraisal atau cara pandang kita dalam melihat suatu situasi. How we view or judge an event or situations. Nah, seluruh rangkaian event untuk melihat bagaimana appraisal atau cara pandang kita terhadap suatu situasi bisa mempengaruhi emosi yang bisa mempengaruhi juga perilaku kita atau outcome atau behavior. Ini yang kita sebut dengan emotion timeline. Nah, di emotion timeline ini kan kita kita sempat mention ya, first arrow, second arrow is one of my favorite subject. Kalau di event atau situasi ini, di emotion timeline, event atau situasi adalah the first arrow. Which is in life we cannot always avoid the first arrow, right? Kayak misalnya kita make mistake, ada setback, something yang memang di luar our control, even the World War III gitu misalnya. Nah, second arrow-nya adalah how we view the situation atau appraisal gitu. Ada yang namanya narrow view dan ada yang namanya broader view. Kita coba satu-satu kali ya. Ini beberapa contoh dari narrow view. Bagaimana kita melihat situasi dengan menggunakan sudut pandang yang apa sih namanya sempit gitu. Misalnya,
pada saat kita melakukan kesalahan atau mistakes atau sesuatu kegagalan atau a setback, let's say a setback lah gitu ya. Dengan menggunakan narrow view, kita melihat situasi tersebut sebagai, oh, there's something wrong with me. Ada yang salah nih, kenapa aku bisa kayak gini, kenapa bisa gagal nih, salah nih, gitu kan. Kayak gitu. Dari situ menciptakan suatu emosi yang, oh kita jadi kayak membenci diri kita sendiri, self-hatred, atau disappointed terhadap diri kita sendiri. Dan secara perilaku yang keluar, yang dilihat orang, bisa jadi kita give up, atau mungkin malah bandingin sama orang lain gitu kan. Iya. Ya udahlah, nggak usah kerjain. Contoh kedua dari narrow view. Whenever we have a setback, kita merasa bahwa, oh, there's nothing good about me. Secara emosi kita bisa jadi depresi, kayak kalau nothing good about it, there's no way out, pasti nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Secara behavior kita bisa jadi kayak komplasensi, kayak ya udah, gue bisa cuma segini gitu. Contoh ketiga, whenever we have setbacks, biasa di modern life ya, self blame itu paling banyak gitu. Whenever we have setbacks, kita melihat dengan cara kayak, oh, it's all because of me. It's all because of my fault. Self blame. Dari situ kita merasa emosinya lebih kayak shame, kayak excessive self blame, dan juga akhirnya kita jadi retrieve gitu. Jadi kayak kita merasa diri kita itu apa sih namanya? We are feeling ashamed terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita jadi retrieve atau mungkin disconnected dari orang-orang sekitar kita gitu kan. Gitu. Nah, with practice that awareness gitu. Sebenarnya kita bisa ngerubah narrow view ini jadi broader view yang lebih berguna bagi well-being gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita reappraise bagian tengahnya itu tadi ya. Reappraise cara kita melihat situasi. Misalnya, dari yang tadinya kita bilang, oh, there's something specially wrong with me, mungkin kita bisa berubah kayak, ya, I'm not alone. Semua orang punya setback, semua orang tuh punya limitations gitu. Ya, emang gue lagi nggak bisa pada saat itu, ya nggak apa-apa, gitu. And then dengan dengan memiliki broader view itu, emosi kita bisa berubah jadi sesuatu yang lebih helpful. Dari hateful tadi jadi feeling lebih connected to others, atau mungkin lebih bagus lagi self forgiveness, kita jadi memaafkan diri kita sendiri, yang nggak apa-apa, yang pada saat itu memang lagi nggak bisa kok ya, maybe better next time, tapi saat itu emang nggak bisa, ya udah gitu kan. Terus secara behavior yang kita lakukan, kita lebih sabar terhadap diri kita sendiri. Terus mungkin kita lebih lebih bisa kolaborasi dengan orang lain karena kita menyadari bahwa semua orang punya limitation gitu. Demikian juga selanjutnya, yang tadinya mungkin nothing good bisa berubah jadi menyadari bahwa, hey, I do have the strength sebenarnya gitu kan. Jadi with all my limitations, I do have the strength. It will also change our emotions and also the behavior. Yang satu lagi yang tadinya tadi kayak, oh, it's all my fault, jadi kayak blaming ourselves gitu ya. Mungkin bisa berubah kayak tadi system thinking, nggak semuanya kok sebenarnya salah gue ya gitu. Ada something yang memang nggak bisa di apa namanya beyond my control gitu sebenarnya. Dari situ emosi juga bisa berubah. Mungkin bisa kita menjadi lebih relax karena kita menyadari bahwa not everything we can control juga gitu. Nah, semuanya salah kita. Dan kita bisa jadi lebih kayak mungkin fokus on the solution instead. So, jadi tujuan dari belajar self compassion ini bukan untuk menghilangkan semua yang kayak kesulitan, suffering yang ada gitu ya sebenarnya. Tapi untuk mengurangi suffering tersebut dengan tidak menembakkan kembali the second arrow. Gitu. Oke, mungkin terakhir. Sebelum kita tutup sesi recapnya, aku mau share dikit tentang quote dari Santideva. This is one of my favorite quote juga. Santideva is a 8th century Indian philosopher. When asking about why cultivate self-compassion, ada salah satu quote dari Santideva yang bilang bahwa because the cause of happiness are rare,
but the cause of suffering are many. Banyak sebenarnya the event-event, situasi-situasi yang sebenarnya menjadi cause of sufferingnya kita gitu kan. And then dengan belajar self-compassion, when things go wrong, as they often do, so we don't beat ourselves up over it by shooting the second arrow. Oke, I think aku berhenti di sini dulu. Karena ini topik favorit, I can go on and on and on about this. Tapi mungkin kita mau dengar dulu kali teman-teman ya gitu kan. What do you think about this topic gitu? Apakah ada aha moment, ada satu yang sangat relate mungkin yang sudah dipelajari di Compassion You module? Mungkin ada pengalaman dari Bapak Tahir atau mungkin ada pertanyaan, mungkin kita bisa take like 10 minutes gitu kali just to share each other. Mungkin belakangan ini ada pengalaman yang kayaknya, aduh benar juga lagi, self compassion itu perlu banget lagi di pekerjaan, di relationships. Aku Mbak. Boleh. Welcome back, Bianca. Hmm, tadi when I was doing the module, I was thinking kayak about the second arrow yang kayak sebenarnya it's up to us gitu kan, to how we let what happens itu affects us internally itu kan up to us ya. That's what we mean with the second arrow. I think sometimes ya menurut aku as a human being when I meet failure yang kayak aku ngerasa failure tuh bertubi-tubi gitu kayak I try this doesn't work, I try this doesn't work gitu. Eventually I feel like I start to feel kayak why is the universe punishing me gitu in a way. Kayak aku mikirnya jadi kayak gini kalau misalnya nihilistik banget yang kayak ya emang takdir aku kali kayak gini. This must be my karma in this life or something like that. Which is not helpful gitu. Um, Terus aku berpikir sih with the analogy of the arrow tuh kayak it helps me apa ya fix that mindset a little by little gitu loh Mbak kayak supaya next time aku ngerasa I meet um, failure yang kayak beruntut aku tuh nggak terus kehilangan apa ya hope gitu kayak and I don't blame the universe karena it doesn't make sense gitu kayak what we put in the universe is what comes back to us. I like to believe that gitu kayak we are not apa ya nggak ditakdirkan something yang saklek gitu aku sih pengennya percaya gitu ya karena I don't want to think the universe wants bad things to happen to us gitu especially when we don't have bad intentions gitu. Does that make sense? Aku kayak I don't know tadi aku kayak agak spiraling gitu pas ngerjain modul kayak gitu. Totally make sense, B. Totally make sense. Jadi kayak, that the mungkin itu yang disebut dengan narrow view-nya ya gitu kan. We blame the universe gitu kan. Kayak, oh, this is a punishment from the universe. Why I'm doing this gitu kan. Kayak this masalah bertubi-tubi. And then you manage to change that narrow view menjadi a broader view sebenarnya gitu. And I think it's very good already, B. That's very good by acknowledge that. Do you apa sih namanya tuh matiin gak setelah you change that dari narrow jadi broad, kira-kira emosi atau feeling apa sih yang berubah gitu, kalau boleh share Bi? Hmm, I think it was difficult untuk practice compassion towards myself. Tapi aku bayangin kalau aku ngomong ke itu a beloved someone ya. And Hmm. I thought to have that kind of mindset kayak misalnya aku di bayangan aku tuh ponakan aku ya. To think that ponakan aku itu karmanya jelek banget in this life sehingga dia tuh deserve mendapatkan semua hal buruk ini. Itu kayak nggak make sense gitu loh kayak you know, when I put it in that way, I was like, iya lagi tuh nggak make sense tuh lo pikiran orang yang lagi stres. Ya emang betul waktu itu kan lagi stres ya. Tapi kayak, ya it's not productive sih. That's the word. It's not productive. It's not helpful. Terus kayak buat apa gitu? Lebih kayak gitu sih kayak. Terus kalau diterus-terusin perasaan ini tuh buat apa ya? Nggak helpful, nggak menjadi apa-apa juga. Yang ada aku makin kayak gitu. Hmm, 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 hmm. So in a way kayak mengubah pandangan itu, it makes you feel more productive gitu. Jadi nggak, berarti nggak stuck ya in one condition gitu ya, in a way. I think it's very good, very nice sharing, B. Thank you very much.
Ada yang lain yang mau nambahin nggak? Kayaknya ada komen juga di sini. We attract the energy we want to attract. Yes, baby. Ada yang lain mau nambahin nggak? Kayak misalnya, is that often happen in our life gitu? Ada nggak sih saat-saat yang kita merubah, oh we do have this narrow view, terus kita rubah gitu, berhasil kita rubah, atau mungkin nggak berhasil kita rubah sampai sekarang, nggak apa-apa juga gitu. Hmm, Aku mau share sedikit. Yes, Nat. Em, Sebenarnya agak beda point of view dari yang tadi Bianca share sih. Aku nggak tahu ini relevan atau enggak ya to that question, tapi kalau lagi menghadapi setbacks atau kemalangan gitu ya sehari-hari, em, mungkin ini yang sesuatu yang aku masih perlu latih, gak bisa instantly di saat itu juga, tapi setelahnya tuh aku berusaha untuk shift mindset aku, jadi mikirnya at least gue masih bisa mendapatkan privilege itu gitu. Misalnya em, gimana ya? Misalnya aku dapet challenge di kantor gitu. Eh, aku ngerasa insecure nih, kayak kok orang-orang em, progresnya cepet gitu karirnya. Eh, tapi aku berusaha untuk shift mindset itu jadi ya tapi at least gue masih punya pekerjaan yang aman gitu. Masih punya pekerjaan full time yang stabil gitu misalnya. Atau let's say punya masalah di keluarga gitu ya. Eh, Masalah pribadi di keluarga yang sulit banget, kompleks banget, tapi aku berusaha shift mindset itu jadi iya, at least kita bukan keluarga yang saling acuh dan gak mau ngurusin satu sama lain misalnya. Because that's worse gitu kan, ketika kamu udah ada di mindset dimana ya udah nggak mau peduli sama keluarga gitu. Tapi ketika ada masalah itu kan it shows how much we care towards our family members gitu kan. Atau ya banyak sih masalah-masalah lain. Kalau masalah sehari-hari kayak misalnya ya di jalan gitu kayak ketemu orang yang kayak ngeselin, tapi kondisinya kita nyetir nih mobil, ya itu kita nyaman gitu kayak banyak banget orang-orang di luar sana yang uh, komunitas sehari-hari tuh nggak senyaman itu dan lebih berat bebannya gitu gitu sih. Jadi lebih ke uh, benar shifting mindset bahwa semua orang tuh ngalamin itu, tapi bahkan semua orang tuh can have it worse than we do gitu. Jadi itu sih. Hmm, buat aku. Jadi good reminder. Thank you, Nat. I think it's a beautiful ya. I mean, bagaimanapun juga being grateful, ya, being grateful and appreciative terhadap apa yang kita miliki. Itu sebenarnya penting. Mungkin itu juga bagian dari yang ini ya. Kita cuma bisa ngeliat negative side dan negative bias gitu. Kenapa gue begini, kenapa nggak kayak orang begitu, kayak gitu kan. Itu negatif juga. Tapi kita nggak melihat bahwa diri kita itu atau mungkin keluarga kita itu punya sesuatu, strengths sebenarnya. Itu mungkin yang kita bisa latih gitu. Kita melihat, oke, mungkin gue memang belum secepat si A gitu karirnya. Tapi gue bisa kok, gue enjoy kok ngerjain ini, and then I think I'm good at it gitu. Itu sesuatu view yang sebenarnya bantu kita untuk grow. Begitu juga dengan keluarga tadi. Think itu mungkin batasannya adalah mungkin kita juga harus need to be aware, jangan sampai itu juga melampaui jadi kayak self esteem itu tadi ya gitu ya kayak that's sesuatu yang bisa jadi kayak it's a borderline gitu sih. Thanks Nat for sharing. Mungkin aku boleh tambah sedikit, Tan. Mm-mm. Eh, apa namanya? Jadi kan memang, jadi I agree dengan Bianca sama Natasha tadi kan bahwa eh, eh, shifting perspektif kan istilah dari bagian appraisal kan. Appraisal itu eh, sangat bergantung dengan what we know so far, our background, our education, ya kan, the way we are brought up, our predisposition, ya kan, bahwa aku dulu yang aku pelajari, agamaku mengajarkan ini, keyakinanku mengajarkan ini, terus tergantung apa namanya, bagaimana kita terekspos dengan knowledge and informations, ya kan, dan paling
Johnson, I think you're breaking up ya. Memang. We are on this together kok. Putus-putus. Johnson, we're missing you. Oke, maybe while waiting for Johnson to come back, mungkin ada yang mau nambahin lagi yang dari Natasha sama Bianca? Boleh nanya nggak? Boleh, boleh. When you say systems thinking Mhm. in the discussion, it's referred as beyond our control. Something is like you need to understand things that there are things beyond your control. Is that the only definition of system thinking, or is that actually there's another or some other definition of system thinking, but in terms of this module or CBCT, that's how it's applied? Sebenarnya kalau sistem thinking, not necessary hanya untuk kayak beyond control. Jadi mengerti bahwa sesuatu itu saling ketergantungan satu sama lain, gitu sih. Jadi kayak mungkin kita bisa nyampe ke kantor, let's say gitu kan. Kita sampai ke kantor tepat waktu. Itu ada beberapa yang memang di luar kontrol. Kenapa? Karena ada, oh mungkin pada saat itu kereta apinya lewatnya telat, misalnya kayak gitu kan. Gitu. Jadi memang saling ketergantungan. All is connected one to another yang akhirnya saling saling mempengaruhi. That's system thinking gitu. Yeah. Nggak berdiri sendiri. Is that clear enough, Jigme? Thank you. Thank you. Johnson, you're back. Johnson. Emang bener Bude di Bali emang lagi susah. Iya, iya, iya. It's okay. It's okay. Kayaknya udah bisa sih. Coba deh ngomong. You unmute. Oh, udah balik ya? Sorry, kayaknya ya itu ya. Udah. Oke. Jadi saya mengalami apa yang barusan disebutkan oleh Bude, semuanya ya terkait koneksi internet. Tapi sampai mana ya? Dengar aku juga jadi. Tadi lagi menambahkan tadi apa yang Bianca sama Natasha saying. Oh ya. So basically what I wanna say just now adalah bahwa the predisposition yang ada di appraisalnya itu, bagaimana kita bisa reappraise situations. It depends heavily bagaimana kita enrich our disposition, our information, our knowledge. That's why kita butuh banyak belajar dan butuh banyak misalnya membaca dan sebagainya. Dan kalau teman-teman ingat di Compassion You yang muncul kali ini kan ada dijelaskan sedikit kan ya di situ mengenai mode of change-nya CBCT, underlying-nya kan. Bahwa the very first itu adalah knowledge ya, content knowledge ya, bahwa Content or knowledge. content knowledge. Jadi kita butuh banyak, makanya butuh banyak belajar supaya bisa mendapatkan informasi-informasi baru yang bisa kita gunakan untuk reappraise the way we see things gitu, ya kan. Terus kalau nggak salah di tahap keduanya itu adalah terkait ke bagaimana personal insight. Dan itu semuanya itu, again, that is why very important kita melakukan all the insight activity di Compassion You. Karena dari situ kita try to think, try to contemplate, ya kan, merenungkan, ya kan, content knowledge itu baru kita ada mendapatkan satu aha moment, personal insight dari situ. Lalu yang setelah itu baru kita meditate to stabilize that experience gitu. Ya aku karena kebetulan tadi bicara itu saya ingin nambahin itu aja sih, karena itu juga menarik bagi saya dari Compassion You itu. Yeah. Thanks. Thank you Johnson for adding that. I think mungkin nyambung yang tadi Bianca bilang, everything is a process gitu ya. Ya mulai pelan-pelan aja. Nggak harus semuanya jump into embodied. Embodied need like maybe a lifetime lah gitu kan sebenarnya. Jadi ya pelan-pelan dari knowledge kita belajar and then we get the insight dari practice informal dan formal practice, then finally maybe we can somehow somewhere
embody it. So, mungkin setelah ini kita move on. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, gimana? Oke. Oke, kita move on ke deeper dive ya. Di sini kita akan, seperti biasa kita akan breakout room, tapi sebelumnya kita journaling dulu ke masing-masing. Jadi ada dua pertanyaan ya untuk kita reflect on. Ini pertanyaan pertama dulu. Ini sebenarnya tadi Intan sudah banyak menanyakan pertanyaan ini ketika tadi apa namanya ketika diskusi tadi. Jadi coba teman-teman reflect on a situation ya. Ketika misalnya coba ingat-ingat dulu itu misalnya aku pernah mengalami seperti yang tadi dilakukan Bianca tadi ya. Aku dulu pernah mengalami ada some setbacks, this kind of situation, anxiety segala macam ya permasalahan. Tapi lalu I use one of these broader views bahwa oh ternyata aku nggak sendirian atau oh ternyata sebenarnya despite my limitation and imperfections aku juga punya strength ya kan atau misalnya yang ketiga adalah sebenarnya ya nggak apa-apa karena I cannot control everything gitu jadi ini adalah mode yang dinamakan sebagai analytical meditation sebenarnya jadi kita coba berlatih seperti itu so now you think of a situation lalu coba think kira-kira what happens ketika teman-teman menggunakan pola pikir seperti ini. Lalu ketika itu terjadi, ketika teman-teman menggunakan pola pikir one of these three, apa yang terjadi? Apa yang membuat teman-teman, apa yang mencegah sehingga second arrow itu terjadi? Lalu ketika itu berhasil, what do you feel? Coba track. Ya, bodily sensations, apa emotions jadi lebih lighter misalnya, what kind of behavior yang terjadi ketika itu. Let's give teman-teman silakan journaling atau misalnya mau ketik atau mau you can run it in your head ya 1-2 menit silakan. Lalu kalau sudah, ini ada pertanyaan kedua nih ya. Saat ini setelah teman-teman semua mengenali ada 3 contoh dari broader view perspektif seperti ini, which one do you think you are most resonating with? Atau misalnya yang paling kamu suka itu yang poin yang mana saat ini? Kamu lagi relate banget nih, gitu. Lalu ketika teman-teman merasa bahwa, oh aku relate banget sama poin yang ini, do you notice any emotions, any sensations that brought up because of you resonate with this one of those perspective? Jadi again, track. Misalnya personally, aku paling suka itu yang ketiga, bahwa after all, many factors contribute to every outcome. Jadi ya, ini adalah cara aku misalnya menyeimbangkan habit aku yang control freak misalnya. So, I can control everything. Yeah, if something happens out of my control, then I just let it go. I personally resonate very much with this, the third one, misalnya. So, what is yours? Lalu kalau sudah, kita breakout room seperti biasa, bertiga-bertiga ya Mbak Titan ya. Bertiga-bertiga, kita kasih waktu 8 menit.
Jadi masing-masing orang punya kurang lebih 2 menit untuk sharing, lalu take turns, lalu sisakan ada 2 menit di terakhir untuk kalian saling cerita. Misalnya ada common idea seperti apa, ada ini aha moments yang setelah kalian diskusi nanti mungkin bisa dibawa ke larger group to share gitu ya. Oke, jadi aku buka ruangannya ya. Jadi ada total 8 menit, masing-masing punya waktu 2 menit. Tadi juga Johnson udah bilang, kalau masih ada sisa, mungkin bisa kayak small group debrief gitu sebelum kita balik ke big meeting room gitu. Oke, dibuka ruangannya. See you in 8 minutes. Eh, Sorry ya gue lagi low energy banget gue. sama, nggak apa-apa lah. Mungkin gue bisa ngimbangin Ya. dikit, gue lagi agak sedikit naik. Oh iya, lu game 4 ya Semoga. tadi. Oh tadi Gue lupa lagi jawab ke 4. 1. Gue suddenly kenapa nggak tahu kenapa fuck gitu. Cuma 15 menit yang lalu. Ada kesambet apa gue nggak tahu deh. Ya, gue kayak nggak connect gitu, udahlah. Ya udah, self compassion. We all have a setback. Hmm. 7 menit. Tadi mana ya ininya? Eh, Tadi di dua ya di 21.30 lah kalau 21.33 apa sorry lu mah 20 ya berarti di 29 apa 30 boleh Iya, iya. 30 kali ya di 30 lah Gue delapan udah tiga pasang puluh ini kok timer. Cuma gue pingin Oh ini ada ya bisa ya oke di timer di handphone tapi. oh oke. Pertanyaannya apa sih? Berarti Nih, oh ya copasin ya lepas dulu deh. Bentar. Broadcast. Broadcast message. Reflect on situation. Elaborate more on this setback. How did situation prevent? Terus um, prevent. Ah, ini sama kok broadcast cuma bisa pendek-pendek ya. Yang salah apa? bisa Bisa, bisa, bisa. Menit ke-7 kita tarik berarti ya. Room 1 Eka, Natasha sama Santi. Room 2 Kay, Rita sama Bude. Room 3 Bianca, Jigme, dan Parlin. Harusnya cukup dinamis. pas 9 ya kita ya? Ada 9. Mm-mm. Kan 2 nggak ikut kan? Hmm. Nanti kita lihat waktu aja kali ya. Kalau misalnya abis apa sih namanya formal meditation, formal practice, waktunya udah mepet, Hmm. just very quick atau mungkin enggak sama sekali debrief kali ya. Hmm. Kayak formal practice-nya agak panjang, banyak naratif. Lu nggak ngulang yang nggak Enggak, versi yang ngulang dari awal gue ya? nggak full, nggak sequence. Setengah jam kayak kalau sequence. Gue cuma kayaknya settling aja, abis itu langsung masuk ke self compassion. Hmm. Settling itu juga tadi ya kayak bentar gitu ya aku pribadi Iya. sih secepat itu sih aku nggak merasa apa-apa ya Nggak too settle short for juga me. ya. Kurang apa namanya terlalu kayak buru-buru butuh butuh agak lama gitu. Iya, itu yang mungkin katanya Leslie juga ya, for people yang memang udah get used to meditation, sih doesn't work. Tahu ya.
lagi pada low kayaknya tadi. Lihat aja tadi satu. Coba Enggak lihat sih, itu cuma ya. ya ada beberapa orang sih lo betul ya ada satu itu Eka udah. 1, Kay 2, Bude 1, Nat 3, 2. 1, 2, 3 nggak ada yang lebih banyak, cuma gue sama Jikme doang sebenarnya 4. Nggak ada, semuanya low. So need to do something out of it. Mm-mm. Bentar, gue deh mau ambil apa ya? Kertas. Oke. Mati. Kalau kita selesai di 21.45, berarti kita punya waktu kurang lebih 5 menit ya buat debrief ya. So, kalau formal practice lo 10 menit ya. Yeah, some of us already here. Can Oke. still talk by the way. Nggak harus langsung balik kok. Tunggu aja balik sendiri gitu, nggak usah langsung balik. Enak diputusin. Oh. Kita punya berapa lama Johnson for the brief? 10 minutes? Maybe 5 minutes ya. Kalau we allow 10 minutes for your Oh, formal practice, more or oke. less lah ya, plus minus lah. Kita see how it goes. Oke. Paling apa senyum-senyum? Lagi bahagia. Welcome back. Selalu Halo. kurang. Nggak punya. Sama Bude selalu kurang nih, pasti tim yang sama Bude siapa? Ayo ngacung yang sama Bude. Dan Rita. Pasti selalu kurang. Ya udah kalau misalnya kurang waktunya mungkin bisa booking session langsung sama Bude ya. Mantap. Oke. Welcome back. So Gimana? yeah, anyone want to share?
Atau ini Bude mau ini melanjutkan misalnya atau anyone? Enggak, kan nggak adil, nggak fair Johnson ini. Karena Oke. umur kan 60 tahun. Jadi kan pengalaman hidup dengan suka duka asam garamnya, Lebih banyak. kepedihannya kan pasti lebih banyak loh dari yang anak muda itu gitu loh persoalannya. Nggak apple to apple. Wisdomnya Iya, lebih iya, banyak iya. ya Bude ya. Hah? Wisdomnya lebih banyak ya. Ya Yang mau di-share. terpaksa wisdom itu loh, terpaksa kehidupan memberiku wisdom itu loh. Dibanting-banting, dihajar-hajar, ditendang-tendang kehidupan kan. Oh ya sudahlah mau ngapain lagi gitu loh. Tadi aku terakhir bilang, aku ini sekarang kalau ada masalah, aku tuh bertanya ke diriku sederhana. Budi Novi, kamu makan 3 kali sehari bisa enggak? Bisa. Kamu masih bernafas enggak? Bernafas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Punya tempat berteduh? Berteduh. Punya duit jajan buat ke Indomaret? Ada. Terus anak-anak sehat? Sehat. Terus masalahmu apa? Gitu loh. Jadi itu sebenarnya caraku sekarang. Kalau misalnya bosen kok hidupku ini kok kayaknya nggak pernah berantem, nggak pernah baik-baik saja. Kadang-kadang bosen. Jadi kan nonton drama Korea ya bosen. Terus aku merasa apakah punya masalah yang susah lupa aku pikiran ya enggak ya. Itu cara aku mengcounter sih sebenarnya. Iya, iya. Lalu gratitude sebenarnya lebih ke gratitude. Ya melihat apa yang masih aku miliki gitu loh. Ya kan belum tentu toh Eka mana Eka? Belum tentu toh Kak punya pacar Nicholas Saputra terus happy, ya kan? Betul deh, betul. Nicholas. Iya udah. Bersuamikan orang Batak itu saja sudah happy aku. Yo, Ibu deh. Berkecukupan. Pria tantraku. Iya, iya. Thank you, Bude. Oke, Ini nyambung Terima banget kasih, tadi yang Bude. diomongin tuh ya. Sama gratitude ya. Iya. Iya, iya, iya. Tapi it's very very terima kasih banyak Bude. Maksudnya it's a very very good way of reappraising sebenarnya ya. Karena again bahwa apa yang ada ditawarkan oleh Compassion U, oleh CPCT itu basically just few of the many ways, ya kan? Jadi you can always ini mungkin juga sekalian ya Tan ya, kan waktu itu kan Jimmy pernah nanya di grup chat ya. Bagaimana kalau my own practice itu agak berbeda dengan apa ditawarkan di Compassion U di CBCT, then use your own practice, keep it. Tapi kalau seandainya bisa ada sedikit-sedikit informasi yang bisa di-upgrade, diintegrasikan ke sana, then you can how comfortable you are menggunakan itu untuk integrate to your own practice. Seperti yang tadi oleh Bude ini kan, ini tidak diajarkan di Compassion U kan ya, tapi I think it's a very very good kind of way ya untuk reappraising situations ya by asking yourself those questions ya. Thank you very much Bude for the insights. Anyone else? Mungkin ada yang mau share misalnya terkait dengan pertanyaan tadi bahwa when I was down at that particular time aku menggunakan cara ini gitu. Anyone else wanna share? And when I did that, apparently I feel apa gitu. Anyone? Mungkin juga misalnya yang cara yang dicoba belum berhasil, mungkin juga bisa di-share sih. Gue coba nih misalnya yang lihat strength gitu kan, tapi tetap enggak tuh gitu. Gak apa-apa sih di-share juga kalau misalnya ada pengalaman seperti itu. Aku mau share kali ya dikit. Oke. Oh iya, silakan Oke. Juga share dikit di breakout room. I have a thing, like a perfectionist thing towards communication. So I believe kayak, especially in work, communication is very important. Like how we frame our questions professionally, like always in a positive remark lah, if possible. For example, if we're discussing and someone's sharing feedback to me, and I would appreciate if it's in a positive frame. Contohnya kayak,
sepertinya kita boleh explore nih seperti ini, instead of kenapa nggak mau gini, kenapa nggak mau gitu. So things like kenapa nggak mau ketika kita belum bilang kita nggak mau. Nah itu tuh has been happening a few times, and especially kayak we have one campaign that's like very 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 tense and very fast paced. So at one view I try to understand, okay, everyone's just being very fast, they don't have time to think how to communicate in a always positive way, so totally got it. But what I try to practice from my side is try to calm down, try to state the fact, hey, it's not that I don't want to try, but this is why I'm sharing to you, let's discuss, but yeah, sure, open to explore. So when I try to do that, what I feel is, as long as I put up the fact nicely, without like taking the root of emosi gitu sih. Yeah. Thank you so much, Yeah. Kay, for sharing. Totally understand that sih. Sometimes, most of the time it happens ya, apalagi in a corporate ya gitu kan, in a working environment, where everything kayak goes fast ya, kayak pop 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 gitu. Jadi everybody don't have time to just pause and think whatever yang bisa keluar dari mulut, dari gesture, feedback dan lain sebagainya. It happens so many times gitu. That's why juga mungkin mengingatkan kembali di modul sebelumnya ya tentang self awareness gitu. So it just takes two to tango lah. The way we say, the way we giving feedback kayak gitu, it takes two to tango. And then in the self awareness gitu, kita juga aware terhadap yang namanya projection kan dari modul 3 kemarin gitu. Jadi mungkin pada saat situasi seperti itu, we don't have time to just pause and self distancing ourselves from the problem. Therefore kita juga melakukan orang yang diajak ngobrol yang dimintai feedback juga melakukan projections bahwa mungkin kayak does not think this way, kayak apa nggak mau apa lain sebagainya, dan kayak juga mungkin there is this projection juga tuh kan, orang emang selalu nggak pernah ngerti apa yang gue katakan gitu misalnya kayak gitu ya, that happens all the time. That's why self awareness is very important. Kayak sebelum kita ke self compassion, we need to make sure that kita sudah mulai ngelatih self awareness kita. So everything that we say gitu nggak jadi trigger kan buat orang lain gitu kan sebenarnya gitu. Nggak jadi event yang men-trigger orang lain. Apa yang kita katakan bisa jadi konstruktif, kan juga bisa diterima dengan baik, dengan emosi yang baik, dengan akhirnya attitude yang baik juga atau behavior yang baik. Thank you banget udah sharing it's heartful experience gitu. So we can all learn. Jadi semua yang ada di CBCT ini sebenarnya saling kayak blocking building block lah gitu. Dari satu hal bisa kita ngebawa ke hal lainnya gitu. Semuanya penting gitu sebenarnya. Okay. Thanks so much, Kay. Ada yang mau nambahin? Mungkin ada punya similar Thank you, Kay. experience. Yeah. Mungkin ini ya, that's why I like the third perspective very much, karena basically I think it can be applied to many situations ya. Mungkin dalam kasusnya Kay juga I think bisa ya. Maksudnya ini kan dalam perspektif what if someone communicate not in the way that I want it to be, ya kan? So the way maybe I can think adalah bahwa I cannot control their mouth, I cannot control their behavior. So maybe it's time to a little bit like let go and ya kan kita nggak bisa ngontrol everything, not everything is our control. That's why I try to relax a bit and see how it goes later on. Nanti pelan-pelan baru kita lihat seperti apa ya. That's why I said I really like the third perspective, karena it seems to me like it can be applied to if not all but many situations ya. I cannot control many things ya. Thanks Kay. Mungkin aku bisa tambahin dikit, karena aku kan dulu juga pernah kerja di corporate ya, dan Amerika kan beda, culture corporate Amerika sama Jepang itu beda. Kadang-kadang kalau mereka ngomong nyakitin, fak gitu, bisa gitu. Jadi itu kan kasar ya. Tapi aku cara menghadapinya itu gini, kalau dulu aku tuh punya prinsip sederhana.
orang itu hanya bisa memberi apa yang mereka punya. Kalau mereka punya pizza, ya mereka akan punya kasih pizza. Tapi kalau mereka punyanya kepedihan, kebencian dalam hidupnya, hatred, ya itu yang diomongin ke orang gitu loh. Jadi itu membuat aku jadinya kasihan gitu aja. Kasihan gitu aja. Dan tidak reaktif. Karena kalau reaktif jadi stres. Nah, itu saja. Jadi kalau mungkin kamu yang masih kerja di corporate gitu aja. Oh, kasihan, mungkin dia utangnya banyak. Oke, mungkin apa? Jadi dia proyeksi kan. Nah, kita kadang-kadang ke-trigger kan. Ke-trigger gitu loh. Nah, ini karena gini ya, mungkin kamu terus aku keluar aja pindah kerjaan. Percayalah, yang selama kamu masih bekerja dan bukan pemilik modal, kita itu adalah buruh kan. Nah, nanti isunya sama. Karena kan orangnya hanya orang yang berbeda gitu loh. Nah, itu saja sih. Mungkin ini bisa sedikit tips. Kalau ada yang kayak gitu lagi, ya dikasihani aja gitu aja. Ya, ya. Thank Thank you you very so much ya. Again ya, ini wisdom from the age ya, Bude. dengarkan petuah Wisdom, sesepuh. Thank you. wisdom sesudah 7 kali pindah korporasi dan 20 tahun di Jakarta ini. Wisdomnya itu. Ya. Thank you. Jadi ini ada another perspective, another trick untuk mereappraise situation lagi di offer oleh Bude. Thank you very much, Bude. I think we shall move on ya, Tan ya. Yep. I think it's the right time ya to move on. Kita practice formal practice ya compassion itu sendiri. Siapa tahu ada yang muncul lagi nanti. Mungkin kita mulai buat formal practice dulu kali ya gitu kan. Mungkin teman-teman juga udah sempat belajar di Compassion You. Sebentar. Jadi sebelum kita mulai mungkin aku mau kasih konteks dulu gitu tentang formal practice hari ini gitu. Tadi mungkin Johnson udah sempat mention kalau di formal practice modul 2 dan 3 kita banyak mengerjakan kayak stabilizing meditation di mana kita tuh bisa berlatih untuk lebih tenang, lebih fokus, lebih mindful. Nah, itu anggapannya kita sudah cukup praktis ya. Nah, di modul 4 sampai modul 8 kita akan lebih banyak ngerjain yang namanya analytical meditation. Analytical meditation itu apa? Jadi akan lebih banyak di pertanyaan refleksi, kontemplasi yang sesuai dengan tema modul di hari itu gitu. Modul hari ini mengenai self compassion. Nah, karena kita analytical meditation, kalau ada hal-hal yang muncul yang terlalu overwhelm, jangan lupa kita bisa selalu kembali ke praktis awal, coming back to the moment of nurturance, settling practice lagi, or it is just kayak terlalu too much, terlalu overwhelming, back to the help now strategy. So anything yang membuat kita bisa apa sih namanya back to our zone of well-being ya. Mungkin kita mulai dulu sebentar, ini gimana caranya? Oke. This formal practice will take about 10 minutes. Kita mulai dengan settling sebentar gitu. Habis kita jadi ketawa-ketawa dengan wisdomnya Bude. Kita settling. Mari kita mulai dengan ngambil posisi yang nyaman. Luangkan sejenak untuk menyadari tubuh kita dan apa yang kita sedang rasakan saat ini. Jika ada tubuh yang tegang, we can do stretching. Gerakan tubuh dengan lembut agar lebih rileks. Kamu boleh close your eyes atau membiarkan sedikit terbuka, manapun yang terasa lebih nyaman. Rasakan tubuh bertumpu di tempat duduk, apakah itu di kursi atau di atas cushion. Perlahan izinkan diri kita untuk benar-benar hadir di momen ini. Jika sudah siap, kita bisa ambil beberapa napas dalam.
Tarik napas dengan lembut. Bayangkan udara segar yang masuk dan memenuhi seluruh tubuh. Lalu saat menghembuskan napas, coba lepaskan sedikit demi sedikit ketegangan atau kekhawatiran yang mungkin kita rasakan hari ini, in the past few days, in the past few weeks, in the past few months, or even in the past few years. Tarik napas. Biarkan tubuh dan pikiran perlahan menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan mungkin sedikit lebih nyaman. Dan jika sudah lebih siap, dengan pikiran yang mulai lebih stabil dan kesadaran yang lebih hadir terhadap pengalaman batin kita, mari kita luangkan berapa saat untuk terhubung dengan aspirasi kita yang paling dalam. Pada dasarnya, kita semua ingin hidup bahagia dan sejahtera. Dan kita juga ingin terhindar dari penderitaan atau ketidakpuasan dalam hidup. Saya ulangi sekali lagi. Pada dasarnya, kita semua ingin hidup bahagia dan sejahtera. Dan kita juga ingin terhindar dari penderitaan atau ketidakpuasan dalam hidup. We just want to be happy and free from suffering. Sekarang mari kita sejenak merefleksikan sesuatu yang sering terjadi di kehidupan kita. Terkadang ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, kita bisa menjadi sangat keras pada diri kita. Ketika kita mengalami kemunduran, membuat kesalahan, atau merasa memiliki kekurangan, coba kita lihat lagi emosi apa yang biasanya muncul dalam diri kita. Sebenarnya kemunduran dan kesalahan adalah bagian yang alami dalam kehidupan. Begitu juga emosi yang muncul setelahnya, itu semua sangat manusiawi. Namun kadang-kadang emosi ini bisa semakin membesar dan menjadi tidak membantu lagi bagi diri kita. Kita mungkin mulai mengatakan pada diri kita sendiri hal-hal seperti saya tidak berharga atau saya benar-benar gagal. Jika kita pernah merasakan hal seperti ini, mari kita coba melihatnya
dari sudut pandang yang lebih luas, the broader view? Apakah hanya kita yang mengalami kesulitan? Atau sebenarnya ini adalah bagian dari pengalaman menjadi seorang manusia? Apakah ada orang yang tidak pernah membuat kesalahan sama sekali? Mari kita renungkan. Coba perhatikan bagaimana rasanya ketika kita menyadari bahwa ini adalah pengalaman yang juga dialami banyak orang. Apakah ada pergeseran dari perasaan hanya saya yang mengalami hal ini menjadi, oh, ternyata saya tidak sendirian. Jika ada, coba kita lihat seperti apa rasanya perubahan itu. Kadang-kadang, kalau kita sedang sangat keras pada diri sendiri, kita bisa merasa seolah-olah nothing good from me. Gak ada yang baik dari diri saya. Namun, membuat kesalahan tidak berarti kita adalah sebuah kesalahan. Memang benar kita mungkin tidak hebat dan tidak bisa hebat dalam semua hal. Dan sebenarnya nggak ada seorang pun yang seperti itu. Tapi setiap orang pasti memiliki kekuatan atau strength dan hal-hal baik dalam dirinya. Mari kita luangkan beberapa saat untuk mengingat kembali kekuatan yang kita miliki atau hal-hal dalam diri kita yang bisa kita hargai. Mungkin juga ada hal-hal dalam hidup kita yang sebenarnya sedang berjalan dengan baik atau mulai perlahan membaik. Sekarang, bagaimana rasanya melihat naik turun kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas? Apakah ada perubahan dalam perasaan kita? Mungkin mulai muncul rasa acceptance atau penerimaan terhadap diri sendiri. Atau bahkan sedikit kebaikan hati terhadap diri sendiri, meskipun kita memiliki kekurangan. Jika perasaan itu muncul, mari kita sejenak berdiam bersama perasaan tersebut. Kita bisa membayangkannya seperti cahaya, lembut dan menenangkan di tengah dada kita. Jika terasa nyaman, setiap kali menarik napas, bayangkan cahaya ini perlahan demi perlahan meluas, mengisi dan menenangkan seluruh tubuh kita. Sebagai penutup refleksi ini, mari kita sejenak memikirkan betapa bermanfaatnya ketika kita bisa melihat naik turun kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Bagaimana cara pandang seperti ini mungkin bisa mendukung kesejahteraan atau well-being kita, dan bagaimana hal ini juga bisa membantu hubungan kita dengan orang lain. Sebagai penutup, mari kita dedikasikan latihan hari ini bagi orang-orang yang kita tahu sedang membutuhkan kesehatan dan kesejahteraan. Mereka yang berada di negara-negara yang sedang dalam kondisi tidak aman di tengah peperangan. Dan jika memungkinkan, mari kita perluas dedikasi ini
untuk mencakup semakin banyak makhluk di dunia ini. Lalu mari kita akhiri dengan menetapkan niat untuk membawa pemahaman dan keterampilan nilai latihan ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Terima kasih Intan. Terima kasih Intan, Pak Johnson. Iya, makasih. Sepertinya kita nggak punya waktu untuk ngobrol lebih banyak lagi ya, berarti ya. Kita just closing Tan, ya. Boleh. Kita Oke. mungkin reminder aja buat next-nya ya. Mm-mm. Ini Kalau bagi teman-teman yang mau sharing mengenai pengalaman formal practice-nya tadi, itu kita welcome untuk silakan boleh cerita di WhatsApp group kita ya, gitu. Misalnya any difficulties, any challenges or whatever gitu, silakan bisa lanjut di WhatsApp group ya. Lalu sebagai penutup ya, seperti biasa, formal practice sama informal practice untuk modul 4 ini bisa tetap dilakukan ya. Informal practice di modul 4-nya ada 2. Just a reminder bahwa satu itu kita ketika kita mengalami situasi apapun, jadi bringing the skill to life ya. Kalau kita sedang mengalami masalah apapun, kita coba cepat-cepat bisa nggak use that reappraisal skill untuk shift our broader views into place gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada satu lagi itu adalah coba selalu ingat the common humanity ya, the shared common humanity. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kalau kita misalnya whatever setbacks apapun itu, kita bisa coba berpikir bahwa oh sebenarnya aku nggak sendirian, sebenarnya masalah begini juga terjadi sama banyak orang loh kayak gitu. Ya, jadi ada informal practice ini boleh sering-sering dicoba. Lalu modul 5 sudah mulai dikerjakan ya, usahakan bisa selesai sebelum kita ketemu lagi minggu depan di tanggal 15 di waktu yang sama. Dan silakan juga boleh menggunakan community features-nya ya kalau untuk mau ngobrol-ngobrol di situ. Yeah, I think that's all ya. Thank you Ini very satu lagi much for kayaknya, everyone. Johnson. Sebelum kita Oh, gitu. sebelum kita bubar, kayaknya I would like to share something kayak satu quote dari Louis di Compassion You Modul 4 that I like very much juga. Let's give ourselves permission to be kinder to ourselves. I think that's Thank good. you. Yeah. Thank Thank you you, very Intan. much Jadi semuanya. mari kita bawa quote itu ke diri kita selama seminggu ke depan ini ya. Oke, thank you very much everyone. Thank you, thank you, thank Sudah you. Terima kasih. berpartisipasi Terima kasih dengan aktif. banyak Johnson, Intan, teman-teman Terima kasih semua. semuanya. Terima kasih Thank you. banyak Mbak See Intan, you next Pak session. Johnson. Bye. Bye bye.